ini sekarang saya berada di PT Berita Lima. Di sini saya Ais dengan Bapak Murojin. Saya sekarang sedang bicara dengan Bapak Effendi selaku pendiri Berita Lima. Nah, di sini Bapak, untuk Berita Lima sendiri ini berdirinya sejak kapan ya, kalau boleh saya tahu? Ya, alhamdulillah. Mbak siapa tadi? Ais. Mbak Ais ya, Mbak Ais, Pak Murojin ya. Terima kasih. Selamat datang di redaksi Berita Lima. Alhamdulillah berita5.com itu sebetulnya sudah ada sejak 2019 tahun lalu, ya kan? Sudah 9 tahun. Namun sejalan dengan itu banyak perubahan, artinya harus memperbarui PT dan lain sebagainya sehingga betul-betul bisa menjadi perusahaan pers, ya kan? Dan baru-baru udah ada perubahan sejak 2015. Badan usaha harus PT, nggak boleh CV dan lain sebagainya kan. Jadi kalau berdirinya sendiri berita5.com itu sejak 2011 itu tadi, gitu loh Mbak Ais ya. Jadi sudah lumayan lah, 9 tahun ya. Ya. Legalitasnya baru tahun 2019. Sekitar 2013, cuman ada perubahan lagi pada 2015 menjadi PT Media Berita Lima, kan? Sehingga dari 2015 itu kita sudah komplit legalitasnya, baik faktur pajak, SIUP, NBP, TDP semuanya komplit. Jadi sudah memenuhi persyaratan ketika kita melakukan MOU dengan pemerintahan. Nah, ini ada filosofinya enggak sih Kak untuk namanya sendiri? Ini kan Berita Lima. Iya. Nah, pasti kan ada beberapa filosofinya dari desain atau per kalimatnya itu seperti apa ya Pak? Sebenarnya Berita Lima ini memang saya melihat karena putra saya 5 gitu. Laki semua, jadi sama dengan Pendowo Lima. Saya jadikan Berita Lima itu kan. Jadi makanya PT Media Berita Lima. Jadi ini mudah-mudahan harapan saya anak saya bisa mengikuti, bisa berkarir di dunia IT sehingga betul-betul perusahaan PT Media ini betul-betul eksis sampai ke jenjang berikutnya gitu kan, dengan harapan begitu. Itu Mbak Ais. Lalu untuk ini Pak, channelnya ini sudah sampai ke wilayah mana aja kan, pasti kan sudah meluas gitu kan? Iya. Ya alhamdulillah Berita Lima lumayan sekarang. Kita di samping online juga ada cetaknya juga, koran gitu. Jadi koran kita nggak setiap hari lah, ya, mungkin mingguan. Ya, kita peredaran kita baik media Berita Lima online-nya, berita5.com itu sudah mencapai ke di Timika ada saya di Timika, di NTB, di Sumbawa, terus Maluku Utara. Sampai di Kepulauan Sula juga ada itu. Di Ambon, Maluku juga ada. Jadi Sumatera Barat, rata-rata di Kalimantan, di Berau, ada semuanya pokoknya. Jadi tinggal yang kosong, kemarin ada yang mau bergabung dari Riau juga, Riau. Setiap bulan itu kita selalu ada penambahan wartawan untuk melengkapi di kabupaten kota yang masih kosong. Nah, harapan saya teman-teman yang di kabupaten kota lain yang masih kosong, di Berita Lima masih kosong, ya harapkan bisa bergabung dan ayo kita besarkan bersama-sama. Itu Mbak Ais. Nah, Berita Lima sendiri ini apakah cabangnya hanya di sini atau ada beberapa di cabang-cabang lain? Ya memang pusatnya di sini lah ya. Pusatnya di Surabaya dan kita di Jakarta juga sudah ada yang ngepost di DPR RI, bahkan DPR RI ada. Terus di kementerian ada. Ya, kalau di provinsi-provinsi itu biasanya tak buka perwakilan gitu kan, perwakilan. Ya, tentunya mengikuti prosedur yang ada di sana, bekerja sama dengan pemerintahan, kabupaten kota, provinsi, itu saja. Gitu. Ya, untuk ini Pak, struktural Berita Lima sendiri mayoritas dari anaknya Bapak sendiri atau ada selain itu karyawan Berita? Ya, sebetulnya memang ada beberapa anak saya yang sudah mulai mengikuti lah, ya kan. Kita juga banyak dari luar
Nah, kita coba mendidik bagaimana seorang jurnalis itu bisa membuat beritanya sendiri hingga selesai gitu kan. Kalau perlu kita tanpa diedit, sehingga kita ketika ada kesalahan terhadap wartawan yang nulis itu, dia akan belajar terus agar tulisannya sendiri menjadi baik dan tidak dikritik lagi oleh para teman-temannya gitu. Gitu mungkin Pak Fahrudin ini saya rasa udah sering ngikuti Berita 5 ya kan? Iya. Gitu. Jadi memang Berita 5 saya lihat banyak membantu wartawan pemula, mahasiswa-mahasiswa, orang penyuluh agama dan lain sebagainya supaya bisa tingkat literasinya lebih tajam. Nah, ini mungkin Berita 5 ini ya, untuk belajarnya dan untuk menajamkan tingkat literasi mungkin ya Berita 5 ini ya. Ya, utamanya pada adik-adik yang masih muda-muda ini di kalangan mahasiswa, apalagi yang di jurusan komunikasi. Nah, itu saya rasa kalau nggak diasah kan terus ya pasti hilang ilmunya. Percuma, nggak ada artinya kan kuliah kan gitu. Saya rasa itu. Jadi ayolah adik-adik yang masih muda-muda ini belajar terus. Nggak ada kita aja yang sudah begini masih mau terjun ke lapangan kok gitu. Inovasi terus Inovasi, apalagi zaman saat ini pandemi COVID-19 ini. Ya kita harus menawarkan dari sisi lainnya gitu. Jadi kalau kita media si A, yang media besar si A ini sudah jalannya begini, kita mencoba inovasi, bagaimana caranya agar kita mampu menawarkan dari sisi lainnya. Ya. Jadi jangan ikut-ikutan aja. Oh, media itu nulis ini, kita ikut itu. Ya. Kalau saya sih lebih suka berbeda. Gitu. Makanya tampil beda itu tadi. Gitu. Membawa aspirasi rakyat. Iya. Benar. Berarti untuk arah beritanya ini kemana Pak? Lebih ke politika, sosial, atau masyarakat? Bagaimana Pak? Sebetulnya secara umum Berita 5.com ini media umum. Gitu. Politik juga ada, pariwisata ada, sosial juga ada semuanya. Jadi justru mungkin kalau ada adik-adik yang punya ide kreatif, Pak ini kayaknya perlu ditambah konten ini untuk kaum milenial misalkan. Ayo akan kita siapkan gitu, akan menyesuaikan dengan kondisi saat ini gitu. Kita tidak kaku kepada edisi sebelumnya gitu kan ya, agar bisa diterima oleh masyarakat. Kita yang terpenting kan kita bisa menampilkan, menyuguhkan berita sehingga ada yang baca gitu. Kalau gak ada yang baca kan percuma juga Pak Isya, ya kan? Gitu. Iya. Gitu. Nah, untuk medianya sendiri apakah koran aja Pak di Berita 5? Apakah ada media interaktif lain? Sekarang kan zamannya new media atau media baru di era digital. Ada nggak selain koran ini? Ya selain koran ya itu berita5.com yang kita juga melengkapi dengan konten baru tadi baru ini ya, kita coba podcast itu kita berkahan sehingga itu merupakan alat komunikasi juga sebetulnya. Podcast ini juga alat komunikasi untuk bersosialisasi ya kan. Seperti saya contohnya dengan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Dia menjelaskan bagaimana untuk bisa eksis di tengah pandemi ini terhadap para hewan-hewan yang ada di lapangan, misalkan dengan cara memberikan penyuluhan. Nah, dunia podcast ini juga salah satunya untuk sosialisasi gitu kan, agar para peternak di lapangan itu betul-betul paham gitu. Tinggal bagaimana kita jangkauan kepada para peternak itu tadi gitu kan. Nah, ini saya rasa perlu adanya semua pihak yang terlibat di situ. Kalau misalkan kita podcast terus sosialisasi dijadikan bahan sosialisasi, tapi di situ nggak ada wifi misalkan, gimana bisa melihat ya di desa itu? Nah itu, ya kan? Dari kondisinya juga, ya. Kondisi juga. Nah ini faktor itu saya rasa pemerintah juga berperan juga, peran aktif pemerintah juga diperlukan. Itu, ya. Nah, lalu gini Pak, ini kan di masa-masa COVID loh. Ya. Ada penghambat tidak untuk aktivitas Berita 5 ini dalam mencari sebuah informasi berita dan sebagainya? Ya, sebetulnya kalau ngomong masalah terhambat sih, saya rasa semuanya pasti akan mengalami hambatan-hambatan.
terkait dengan adanya COVID-19 ini. Namun kita juga tidak bisa berdiam diri terus kan gitu kan. Udah berapa bulan ini COVID. Iya. Kita harus tetap berupaya. Yang penting kita tetap ikhtiar, jaga kondisi kan gitu kan dengan kita harus jaga imun itu yang terpenting sehingga kita betul-betul kuat dan kita nggak boleh sudon, wah apa COVID itu, nggak boleh begitu. Kita harus mengikuti protokoler pemerintah seperti pakai masker, cuci tangan, hand sanitizer itu kita ikuti karena kalau kita meremehkan itu nantinya kita akan kena sendiri. Jangankan kita, dokter aja bisa kena kok. Itu persoalannya kan di situ. Nah, Mas Rajin apa kira-kira ini? Kesibukannya apa ini? Kok ini kelihatannya ayem? Iya, makanya saya lihat Berita 5 kan bagus ini, tampil beda, pembawa aspirasi rakyat ini. Kebetulan saya penyuluh agama, ini saya mau masukkan juga nanti barangkali ada sedikit sentuhan agamanya dikasih konten khusus. Boleh. Nanti kita apa-apa bersinergi dengan para penyuluh agama Islam. Kita siapkan nanti satu konten. Berita 5 memang sangat membantu. Saya kan juga pernah ini ketika teman-teman di mahasiswa itu menulis berita, mereka mau untuk supaya ditayangkan di media mana itu, termasuk Berita 5 sangat terbuka sekali ya itu. Iya. Apa-apa. Teman itu. Terbuka lah. Terima kasih banyak pada tulisan sekecil apapun nggak masalah. Yang penting tidak menyalahi aturan, kan gitu kan, tidak provokasi. Itu yang terpenting. Kalau jadi provokasi nanti kita kena undang-undang IT, kita malah soro sendiri kan. Gitu kan. Jadi tetaplah menjaga itu. Mbak Lia, sekarang kegiatannya apa nih? Setelah baru selesai kuliah juga ya? Iya betul, saya baru selesai kuliah. Tahun berapa? Tahun ini. Oh, tahun ini ya? Iya, tapi masih belum yudisium sih Pak. Oh, belum wisuda berarti? Belum wisuda. Oh, di mana? Di Untap. Untap ya? Jurusan ilmu komunikasi kebetulan. Ilmu komunikasi ya? Nggak langsung ambil S2-nya juga? Ya, mungkin berjalan dulu Pak. Mau cari pengalaman dulu, mau belajar dulu. Iya. Ambil S2-nya seperti itu. Gitu ya, yang penting jangan buru kawin. Kalau kawin nanti S2-nya nggak selesai toh. Harapannya kuliah dulu S2 sehingga mungkin nanti bisa jadi dosen sambil jadi penulis kan itu kan. Iya, jadi saya tidak ingin meningkatkan daya tulis saya juga. Sebetulnya kalau saya melihat walaupun nantinya tidak bekerja di dunia pers, tapi ilmu komunikasi literasinya itu tetap harus dimunculkan sehingga tidak mati gitu kan. Sayang ilmu itu didapat yang sekian tahun, 4 tahun bisa 5 tahun ya kan. Itu harus betul-betul dimanfaatkan. Nah, tidak menutup kemungkinan menulis opini dan lain sebagainya. Opini kan diajari juga ya di komunikasi kan. Nah itu kan coba di Google untuk mengetik sebuah namanya sampean kalau misalkan sering menulis di opini pasti ngetik nama sampean sudah muncul. Tinggal saya bisa melihat muncul di media apa saja, medianya yang kelasnya bagaimana itu kan, itu bisa kita ukur kan. Jadi tidak menutup kemungkinan suatu saat itu bisa dilihat orang sebagai CV gitu. Curriculum vitae Anda bisa dilihat dari Google gitu kan. Nggak zamannya sekarang. Google sudah bisa menyimpan sampai berapa puluh tahun pun ya kan. Bisa tersimpan gitu kan. Mungkin itu Mbak saran saya. Mbak siapa? Aisyah. Saya sih emang lagi ngembangin ini Pak, laman bangsa itu kan semacam media untuk menyaring anak-anak kalau mau nulis dan sebagainya, mau bikin berita dan sebagainya. Nah, kebetulan kan dari komunitas saya kan dari 3 anak ini bikin web gitu. Buat menyaring anak-anak kalau ingin berita, bikin opini atau semacam tulisan umum lah seperti itu. Harus jurnalis aja. Ya nggak apa-apa sih bikin web, nggak apa-apa. Jadi artinya itu web untuk menampung itu kan komunitas itu tadi. Tapi kalau media kan beda. Media ibaratnya seperti pasar itu kan. Semua kantor pasti sudah punya web, ya kan? Wah, aku sudah punya web Mas, punya web sendiri.
Tapi kita nggak usah gentar. Dia itu web perumahan ya istilahnya ya. Web perumahan yang mana perlu publikasi kepada itu web media yang betul-betul murni media, sehingga betul-betul bisa bersaing. Contohnya kayak produk apapun saya rasa sudah punya website sendiri kan, ya, produk mobil dan lain sebagainya sudah punya website sendiri dia. Tapi kenapa kayak dia masih menggunakan kita untuk jumpa pers dan lain sebagainya ya, untuk mempromosikan hal-hal tersebut ya. Ya perlu kita sampaikan dalam perusahaan itu sebenarnya ada budget 30% yang harus diiklankan dalam setiap tahunnya. Misalkan satu perusahaan A dia punya profit sekian triliun kan. Itu 30% memang untuk budget untuk promosi. Promosi kemana aja? Ya termasuk ke kita ini. Jadi itu. Jadi lebih banyak kita ke perusahaan jasa ya kan, jasa untuk itu. Mungkin itu ya. Mbak Ais ya. Untuk berita 5 ini kan sudah meluas ya Bapak. Iya. Dalam jangkauannya ini kira-kira sempat nggak Pak kayak podcast dengan pemerintahan dan sebagainya? Ya. Orang-orang yang tertinggi gitu Pak, sudah sampai ke sana? Ya sudah sih, pada prinsipnya saya sudah podcast dengan beberapa kepala dinas di Provinsi Jawa Timur ini dan beberapa calon wali kota Surabaya, termasuk para advokat, bahkan advokat Jakarta kemarin sempat podcast dengan kita, dengan dunia usaha, entrepreneur kemarin sudah kemarin entrepreneur ibu siapa itu ada itu. Jadi kita banyak lah. Bahkan sebenarnya saya sudah mulai kewalahan, harus terjadwal berarti sekarang kan hari ini kesini hari ini. Jadi biar gak benturan. Ya. Jadi tak rasa mungkin dunia podcast ini juga sangat menarik untuk saat ini. Di saat pandemi seperti ini, di mana orang terus tetap harus mempromosikan diri. Ini loh produk saya, ini produk saya. Itu mungkin dunia podcast sekarang lagi menarik-menariknya kan untuk diselingi dengan hal begitu, gitu kan. Ya, dengan masyarakat kan nggak mulu-mulu selalu suka baca gitu, suka mendengar, betul. Kadang-kadang saya nge-share berita itu judulnya kan pasti dibaca judulnya, Mas ini gimana? Coba sama baca, baru setelah baca tanya, gitu. Oh ya siap gitu kan. Artinya apa? Banyak mereka cuma membaca judulnya saja. Ya. Padahal judul itu sebagai pemanis kan, untuk memancing orang agar membaca dalamnya. Tanpa membaca di dalam nggak akan bisa tahu apa yang dimaksud kan gitu. Jadi itu mungkin itulah dari berita 5 itu yang nantinya rencana pada November besok kita akan mencoba anniversary yang ke-9. Entah bagaimana nanti mau sistem online atau tatap muka. Dan jelaskan tatap muka sekarang sudah mulai bisa. Cuman 50% dari jumlah ruangan yang harus dipakai. Misalkan di situ 100 orang ya kita harus pakai 50 orang. Kita mungkin nanti akan tetap mengadakan anniversary yang ke-9 tahun ini, dan ini sebagai penyemangat kepada teman-teman yang di daerah-daerah itu. Sebagai itu aja biar tetap eksis. Gini Pak, untuk merayakan anniversary ini lewat media podcast ini aja ya? Enggak. Biasanya saya pernah mengadakan anniversary di Kabupaten Pamekasan. Kita mengundang pejabat-pejabat yang ada di sana, kita anniversary. Rata-rata teman-teman di daerah-daerah itu datang misalnya kan. Pernah mengadakan di hotel juga pernah. Macam-macam. Tahun kemarin saya mengadakan Ludruk Kebangsaan ini. Untuk kebangsaan di sini memang. Nah, tapi mungkin nanti aku akan mengadakan di tempat lain lah. Mungkin di Surabaya aja lah, karena kondisinya seperti ini. Mungkin tak taruh di salah satu restoran, kita undang dengan undangan terbatas lah tentunya ya kan, nggak terlalu ramai.
Itu. Semuanya apa Iya. diundang gitu ya. Iya. Ya Bapak, untuk kali ini seperti apa wawancara saya dan Pak Nurudin, terima kasih banyak Iya. untuk informasi yang Bapak sampaikan ke kami. Gitu ya. Oke. Mungkin gitu saja ya, Mbak ya. Jadi mudah-mudahan nanti di kesempatan lain kita bisa mencoba sesuatu yang baru. Saya tunggu jenengan nanti bisa punya ide-ide kreatif lah ya. Sebagai anak bangsa ini perlu kiranya menyodorkan ide kreatif sehingga menjadi sebuah inspirasi yang berguna baik Surabaya, Jawa Timur, apalagi untuk Indonesia yang sangat kita cintai ini ya. Itu ya.